yang hadir, salah satu direkturnya ada, kemudian juga beberapa chief officer-nya juga hadir, kemudian juga dari sekretariat corporate-nya. Jadi PT Moya ini dikuasai 95% sahamnya adalah saham Moya Singapura, itu perusahaan asing, perusahaan besar ini, ya, untuk memang khusus pipanisasi. 5% saham dari PT Tamaris. Informasi sementara terafiliasi juga dengan grup usaha Salim. Ya, oleh karena itu kami juga nanti akan meminta bertemu dengan Pak Antoni Salim, ya, atau setidak-tidaknya Pak Frankie Welirang, untuk meminta langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pihak pemegang saham. Karena nyawanya sudah hilang. Dan kalau di ILO, K3 itu adalah isu yang sangat kuat. Ya, keselamatan nyawa satu orang pun itu wajib dipertanggungjawabkan. Nah, tadi beberapa jawaban dari PT Moya terkonfirmasi memang mereka ada tentang prosedur K3-nya. Tetapi dalam kasus ini memang terjadi kelalaian. Faktanya ditemukan di lapangan menurut petugas damkar dan Kapolsek Cipayung, yang saya tidak salah ingat, bahwa tiga orang pekerja tersebut, satu warga negara asing, adalah hanya memakai kaos dan celana panjang. Kedalamannya tadi saya tanya 7 meter, diakui itu. Jadi bisa saja kehilangan kekurangan oksigen, dan juga ada gas-gas yang berbahaya bagi pekerja, dan itu diakui, berarti kan kelalaian. Terkonfirmasi hari ini kelalaian yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi itu satu, ya. Nah, yang kedua, dari Dinas Tenaga Kerja DKI dan juga Kementerian Tenaga Kerja RI, Binawas, ya, Direktorat Binawas, terkonfirmasi akan segera dalam 2 hari ini membuat nota dinas. Si pekerja tidak dimasukkan ke BPJS, itu pelanggaran lagi. Benar itu ternyata, menurut Direktorat Binwas Kemenaker RI. Jadi si pekerja ini nggak didaftar di BPJS. Dia hanya terdaftar, saya periksa oleh tim penasihat khusus Presiden di Cimahi, misal untuk mesin, yaitu di Railway Construction. Berarti perusahaan lain, bukan perusahaan PT Moya. Nah, mereka juga adalah di subkontraktor ke perusahaan asing Cina. Perusahaan Cina nih subkontraktornya. Ini berbahaya sekali. K3-nya tidak terlindungi, BPJS-nya tidak ada. Kemudian yang ketiga, kami akan buka LP, laporan polisi. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri, dan ini akan ada atensi Pak Kapolri. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolres Jakarta Timur agar sungguh-sungguh, jangan main-main, agar sungguh-sungguh. Juga CQ, nanti saya akan melapor ke Pak Kapolda, meminta bantuannya, Kapolda Metro Jaya. Ini sampai hari ini polisi nggak memanggil secara sungguh-sungguh. Mungkin dimintai keterangan sudah, tapi memanggil secara sungguh-sungguh belum ada. Kita akan minta pertanggungjawaban secara hukum. Dan tadi jajaran pimpinan yang hadir menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum. Sekalipun itu harus dipenjara. Ya, karena santunan yang diberikan baru sekitar kepada Husin, ya, kepada Husin sebagai contoh, istrinya namanya Leni, itu baru 100 juta. Itu nggak ada apa-apanya. Kalau ikutin BPJS Ketenagakerjaan saja, mungkin dia bisa dapat sekitar 400 jutaan. Saya bilang, kamu aja ngasih 100 juta. Kamu main-main berarti. Udah nggak ada yang bisa ngomong tuh kan. Ya, ini perusahaan asing. Singapura, subkontraktornya Cina, terafiliasi. Katanya, ini kan perlu didalami lagi. Masuk dalam, masuk di grup Salim juga. Dan ini beroperasi udah tahun dari 2022 kalau nggak salah, atau 2012 tadi saya lupa ya, antara itulah. Jadi kita akan bawa dia ke kepolisian, dan saya minta kepolisian melalui teman-teman media harus sungguh-sungguh, karena ini kehilangan nyawa.
Kalau di ILO Convention tentang K3 itu adalah penting, perlindungan terhadap para pekerja, buruh, wartawan, jurnalis, yang kerja di pabrik, yang kerja di perusahaan, yang kerja white collar, blue collar, itu keselamatan dan kesehatan kerja adalah nomor satu. Kita akan buat laporan nanti, tentu sesuai yang bertanggung jawab. Misal direksinya siapa, ya kan, karena dia ada subcount di perusahaan Cina, apa itu ICRC kalau nggak salah tadi namanya ICRC, saya lupa ya, tolong jangan salah kutip, ICRC kalau saya nggak salah. Moya mensubconkan. Nah, Moya menang tender dari PDAM dalam kasus ini, PDAM Jaya. Jadi kita akan lihat nanti, biar polisi yang menentukan siapa tersangka. Saya hanya pesan kepada mereka, jangan main backing-backingan. Saya nggak takut mau backing siapapun. Saya sudah laporkan sama Presiden, dan Presiden punya atensi terhadap kasus ini. Dari perusahaan ada yang disampaikan nggak Pak? Ya, dari perusahaan intinya siap bertanggung jawab secara hukum, siap untuk berkoordinasi terhadap hal-hal yang bisa didiskusikan dengan korban. Tugas kami sebagai penasihat khusus Presiden hanya memastikan hukum ditegakkan, hak-hak buruh dibayarkan, dan yang ketiga tidak boleh terulang kembali. Itu pesan Presiden kepada saya. Mas Said, ini bukan kejadian pertama. Jakarta Selatan pernah kejadian datang karena ada pekerja yang menganggur. Dan ini apakah akan juga? Itu PT mana ya? Semuanya juga, Pak. Nah, bukan hanya itu. Ada juga yang meninggal jalan-jalan lobang akibat hujan, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang saluran-saluran itu. Kami akan gali terus. Nanti pengembangan kasus berarti ya oleh kepolisian. Jadi nanti akan melapor adalah apa tadi namanya? Komite Penyelamat Lingkungan. Saudara Hilman, Saudara Jamaluddin akan di backup pendampingan dari kuasa hukum kami. Ya, Saudara Dunung, Dr. Hendra akan mendampingi. Jadi biar pengembangan itu dari kepolisian. Saya udah ingatkan beberapa tuntutan yang melalui teman-teman pada Bapak Gubernur. Kami juga udah minta waktu ketemu Gubernur. Copot itu dirut PDAM. Bagaimana mungkin tender triliunan tapi K3-nya nggak benar, BPJS-nya nggak dibayar, kelewatan bener. Copot itu. Kami nggak akan kompromi, copot itu dirut PDAM. Periksa apakah tendernya benar atau tidak. Memang waktu itu beberapa LSM sudah mempersoalkan tendernya agak aneh. Ya, tendernya agak aneh. Nah, ini kita akan bongkar habis. Dirut PDAM copot kalau diduga sekali lagi terbukti ada permainan penegakan hukum. Ya. Dan kami juga meminta gubernur untuk memberi perhatian karena ini kehilangan nyawa dan tidak boleh terulang lagi. Saya rasa demikian. Iya, kalau Pak Antoni Salim dan Pak Franky Wiliran, grup Salim lah ya, tidak tahu. Diakui oleh mereka tidak tahu. Mereka hanya ada afiliasi. Dan saham terbesar 95% kan Singapura. Jadi yang dari grup Indonesianya hanya 5%. Iya, 5%. Ini ke depan gimana Bang biar terjadi seperti ini? Satu, Ke depannya Bang ya. Betul. Jadi satu, penegakan hukum dulu untuk memberikan efek jerah. Kalau memang harus dipenjara ya penjara. Mereka udah siap. Ya, saya hanya bilang jangan pakai backing. Makin kamu pakai backing kita lawan. Dan ini kamu berhadapan dengan presiden. Karena perintah presiden jelas, melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Ya. Kemudian untuk kedepannya juga selain penegakan hukum adalah saya tadi udah meminta kepada Kemenaker RI, kan PT Moya banyak proyek-proyeknya di APBD daerah, terutama PDAM yang paling besar memang Jakarta 23 triliun lebih. Nah, kita akan periksa K3-nya gimana, BPJS-nya bagaimana, tendernya sesuai atau tidak. Jadi ada reevaluasi terhadap pekerjaan PT Moya di seluruh Indonesia. Termasuk program air bersih di Jakarta kan target Pak Gubernur 2030. Kalau memang perlu diberhentikan, ya di stop aja tendernya. Dilakukan investigasi ulang. Nanti dari usulan komite penyelamat lingkungan membentuk tim pencari fakta.
sebagai kantor penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya akan membentuk tim pencari fakta setelah Binawas, ya Dirjen Binawas di Kemenaker RI dan bidang pengawasan di Disnaker Provinsi DKI mengeluarkan nota pemeriksaan. Demikian ya, kawan-kawan ya. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Bang. Makasih, Bang.